Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal, ya satu soal beranak ya, terkait dengan konsep tentang hambatan listrik, kemudian arus mikroskopik, kemudian hubungannya dengan muatan, lalu dengan hukum Ohm, dan juga terakhir adalah pengaruh temperatur terhadap hambatan listrik. Kita baca dulu soalnya bersama-sama ya. Sebuah kawat konduktor memiliki resistivitas. Biasanya resistivitas kita lambangkan dengan rho ya, sama dengan rho massa jenis, tapi ini besaran yang berbeda ya. Itu hurufnya atau lambangnya sama ya. Kerapatan elektron bebas biasanya kita lambangkan dengan huruf N kecil. Nah, lihat ini adalah ada satuannya per meter kubik. Ini berarti adalah jumlah muatan ya, jumlah elektron bebasnya per satuan volume. Kemudian koefisien temperatur biasa kita lambangkan huruf alfa. Kemudian luas penampang sudah tahu semua, ini A besar ya. Kemudian panjang biasa kita huruf L kecil. Kemudian suhu ya, suhu ini kalian lihat di soal yang E itu ada suhu 100 derajat Celcius. Nah, yang ini suhu 0 derajat 20 derajat Celcius, berarti ini adalah suhu mula-mula ya. Oke. Nah, kemudian tentukanlah pertama resistansi antara kedua kawat. Nah, itu R ya. Nah, kalau tadi resistivitas itu rho, resistansi atau hambatan itu R, sama dengan rho L per A. Nah, jadi tinggal masukkan angkanya saja, rumusnya sudah kita tulis. Rho-nya adalah 2,0 ya, kali 10 pangkat minus 8. Nah, kemudian kali panjangnya di sana 50 meter ya. Nah, dibagi dengan luasnya adalah 1 mm persegi. Jadikan meter persegi, jadi mili itu 10 pangkat minus 3, kuadrat jadi 10 pangkat minus 6 ya. Nah, jadi kita akan dapatkan, nah hambatannya 2 dikali 5 10 ya, betul ya, ini kan 50 jadi 100 ya, 100. Nah, kali 10 pangkat minus 8 jadi 10 pangkat minus 6. Nah, bawah juga 10 pangkat minus 6, jadi gampang nih, 1 ohm ya, 1 ohm, hambatannya 1 ohm. Nah, kemudian berikutnya kuat arus listrik I ya, yang mengalir ya ketika, nah ini ada laju itu V ya. Nah, ini yang disebut dengan kuat arus ya, secara mikroskopik bisa dirumuskan sebagai N rapat muatan persatuan volume dikali dengan muatan sebuah elektron, kemudian dikali laju atau gerakan elektronnya itu ya, laju gerak elektronnya, kemudian dikali dengan A ya, neva, I neva. Nah, N-nya adalah 8 ya, 8 kali 10 pangkat minus bukan pangkat minus, pangkat positif ya, 26. Nah, kemudian dikali dengan E, muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya. Dikali lajunya adalah 5 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian dikali dengan luas penampang. Luas penampangnya tadi 10 pangkat minus 6 ya, pangkat minus 6. Jadi kalian akan dapatkan angkanya di situ pangkat minus 4 minus 6 jadi minus 10, itu minus 2 minus 19 jadi minus 29, ada plus 26. Jadi pangkat minus 3. Diingat-ingat ya, pangkat minus 3. Kemudian ini ada 1,6 kali 5 tentu saja adalah 8 ke 8 64. Jadi 64 kali 10 pangkat minus 3 ampere ya, atau 64 miliampere ya, 64 miliampere. Nah, kemudian next muatan. Nah, ini walaupun pertanyaan jumlah muatan, tapi satuannya yang diminta kulom. Jadi ini nilai muatannya kira-kira ya, muatan. Mungkin masih ingat kalian belajar Q sama dengan I dikali dengan T gitu ya. Nah, waktu di SMP mungkin ya. Dan di sini waktunya adalah 1 menit ya. Jadi I ya dikali dengan T atau delta T juga boleh ya. Nah, jadi kita punya 64 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian dikali 60 menit ya. 64 dikali 6 itu berapa ya? 384 ya, 384. Jadi kita punya 384. Nah, tapi di sini ada nolnya ya. Jadi 0 ada 10 pangkat minus 3. Nah, berarti muatannya 3,84 Coulomb ya, satuannya dalam Coulomb tadi. Cukup besar muatannya ya, dalam 1 menit mengalir segitu. Nah, kemudian next tegangan ya antara ujung konduktor nih, hukum Ohm ya, V sama dengan hambatan dikali dengan kuat arus ya. Jadi kita punya R-nya 1 ohm. Wah, ini mudah sekali dihitung. Ya, I-nya sama dengan 64 mili. Ya, jadi mili. Jadi ketemu jawabannya 64 milivolt. Ya, 64 milivolt. Nah, setelah itu terakhir kita ditanya juga hambatan
pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ingat hubungannya antara hambatan dengan temperatur nih, sama dengan R atau R0 ya, hambatan mula-mula yang tadi kita hitung 1 ohm itu ya, dikali dengan 1 ditambah dengan alfa dikali delta T. Ya, mirip sekali ya, sama atau mungkin sama dengan rumus pemuaian ya. Sama dengan R0-nya 1. Wah, indah sekali ngitungnya, gampang ya. 1 ditambah dengan alfa. Alfanya mana? Alfa, koefisien temperatur. 7 kali 10 pangkat minus 4. 7 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian delta T. Delta T, lihat naiknya itu dari berapa? Naiknya dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jadi kalian tahu delta T-nya adalah iya 80 ya, 80. Nah, jadi ketemu nih jawabannya. Satunya udah nggak usah tulis lagi, 1 ya, ditambah dengan 7 kali 8 itu 56 ya. Betul ya, 56 ya. Nah, 560 kali 10 pangkat minus 4. Nah, jadi perubahannya sedikit ya. Jadi dapat ini 10 pangkat minus 4. Jadi 1,056. Ya, betul begitu ya. Nah, 1,056 ohm. Ya, ini bukan 1000 tapi 1, ya. Nah, itu mudah-mudahan soal ini cukup membantu mengingatkan atau menambah pengetahuan kalian pertama tentang hubungannya antara hambatan dengan hambat jenis, panjang dan luas penampang konduktor, kemudian kuat arus secara mikroskopik ya, kemudian hubungannya kuat arus dengan muatan listrik, lalu hukum Ohm ya, ingat-ingat, kemudian ingat hubungannya antara hambatan dengan temperatur.